Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Berian. Ini kita akan menyampaikan ayat Quran yang mana ini ya saya baru aja sedang membaca dan ini mengena guys. Ini tepat sekali ya, peringatan Allah ini sudah Allah sampaikan di Quran ya, di surat Al-Baqarah ya. Ini ayat tepat sekali mengena kepada para pejabat, para pemimpin kita, penguasa yang sekarang sedang berbuat kerusakan di Rempang. Nah, kerusakannya apa? Itu mereka berusaha untuk merobohkan, meratakan, ya, menggusur kampung adat di situ, 16 kampung adat di situ. Nah, apapun alasannya, ya, bagi mereka mungkin itu kebaikan, bagi mereka, tapi tidak. Kebaikan itu tidak pernah dilakukan dengan cara merusak, nggak pernah. Jadi ingat ya, mungkin ada kebaikan di situ, tapi ingat prosesnya tidak boleh dengan merusak. Jadi kebaikan haruslah didapat dengan proses yang tidak merusak. Nah di sini Quran sudah menyampaikan kepada kita, kita bacakan ya. Dari ayat ke-8-nya. Ayat ke-8. Al-Baqarah ayat ke-8 ya. Dan di antara mereka, dan di antara manusia, ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang ini ya, seperti penguasa dan para pendukungnya, yang di ayat ini, jadi contohnya, mereka itu berkata bahwa mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini ngomong tentang orang Islam ya, atau orang-orang yang bukan Islam tapi dia tuh beriman kepada Allah gitu kan. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Jadi mereka tuh nggak paham itu. Mereka ngaku beriman tapi tidak sebenarnya, gitu kan? Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Di ayat 9-nya. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi mereka tuh menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan mengatakan bahwa oh ini untuk pembangunan Indonesia ke depannya, gitu kan? Ini adalah untuk agar ada lapangan pekerjaan, gitu. Jadi mereka menipu kita. Lalu makanya ada juga yang Mahfud MD mengatakan ya, ini hanya pengosongan. Ada lagi mengatakan bahwa mereka nggak punya sertifikat, gitu kan? Ini kan semen-semen yang menipu kita, gitu. Seakan-akan itu benar, gitu kan? Padahal itu bukan pengosongan. Ya, karena di situ ada kampung adat, 16 kampung adat. Yang tentu kalau ngomong tentang kampung adat, itu tentu sudah jauh ada sebelum Indonesia ini berdiri. Ya, udah ada dulu. Sebelum Indonesia merdeka, udah ada mereka. Ini bukan pengosongan tapi penggusuran, ya kan? Jadi ini adalah suatu hal yang mereka mencoba menipu Allah dan orang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakitnya apa? Ya itu tadi, menipu tadi. Mereka mencoba menipu Allah dan menipu orang beriman seperti kita ini, gitu kan? Mengatakan bahwa mereka nggak punya hak di situ, gitu kan? Bahwa mana nggak bisa punya hak? Orang kampung adat. Pemerintahnya sekarang masih memberikan sertifikat gratis kan? Sertifikat tanah gratis kepada orang-orang yang di kampung-kampung, di desa. Memang itu dulu tuh belum ada sertifikat, karena sertifikat itu dikeluarkan oleh negara gitu. Nah, harusnya kan negara kan membantu untuk mengeluarkan sertifikat untuk mereka, bukan mengeluarkan sertifikat hak guna usaha untuk para investor yang itu bertabrakan dengan tanah adat ini gitu guys. Kalau semua itu tuntut harus punya sertifikat misalnya, ya kan? Sudah sertifikat hak milik. Uang di kampung-kampung desa aja banyak yang belum punya hak milik sertifikat. Makanya pemerintah itu mengadakan pengurusan sertifikat tanah gratis gitu kan. Karena memang belum ada sertifikatnya. Makanya pemerintah bikinkan itu karena yang sah kan di pemerintah gitu kan. Di awalnya semua ini nggak ada sertifikat. Semuanya nggak ada sertifikat. Baru sejak negara berdiri baru pelan-pelan dicicil. Sampai sekarang belum selesai masa sertifikat. Jadi sebenarnya bukan ngomong tentang sertifikat. Tapi ini adalah tanah adat. Bukan orang yang seperti kita tahu ada orang yang membangun serampangan, dia datang ke kota lalu membangun rumah dari kardus, bukan seperti itu guys, bukan. Tapi ini adalah kampung adat. Yang mereka tuh bukan mendatang dari dulu di situ gitu. Sejak sebelum negara ini berdiri gitu kan.
Nah, dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu. Makanya sekarang Anda lihat tuh, mereka tuh gak beres-beres kan? Para pejabat kita gak beres-beres kan? Mahfud MD ya begitu terus gitu kan? Siapa lagi lain, apa namanya? Yang ada yang Panglima TNI mantan dan yang sekarang menjabat itu bahkan ngomongnya parah gitu kan? Pakai acara piting-piting segala macam gitu kan? Jadi mereka ini tidak pernah berubah guys. Makanya itu dikatakan bahwa Allah tambah penyakitnya. Makanya lihat, jadi heran Anda lihat para pemimpin kita seperti itu. Mereka nggak pernah berubah. Udah di demo rakyat, udah di berdemo, kita sebutnya ke demo berjilid-jilid ya, tapi mereka juga berubah. Itu karena mereka dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu. Makanya Anda lihat tidak akan pernah berubah mereka. Ya kan? Tidak akan pernah berubah karena Allah tambah penyakitnya itu. Jadi Maha benar Allah yang selalu firman-Nya. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi mereka itu berdusta guys. Jadi Allah kasih azab yang pedih ya. Jadi azabnya kita tidak tahu karena azab itu tidak harus tampak gitu kan. Bisa Allah kasih mereka itu apa namanya ya perasaan tidak enak, hati yang galau, gundah, tidak tenang gitu kan. Belum lagi azab di akhirat gitu. Karena azabnya pedih guys gitu kan. Ya, azab itu ada di dunia dan di akhirat. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Nah, ini poinnya. Dan apabila dikatakan pada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Ini kan kita ngomong semua ini. LSM ya kan, orang-orang Melayu, masyarakat nasional lokal dan internasional itu ngomong, jangan buat kerusakan ke bumi. Apapun alasannya gitu kan. Karena menggusur kampung adat, membuat orang sampai demo, sampai orang itu protes ya, sampai mak-mak turun ke jalan, sampai bahkan orang itu rame mendukung itu kan, rempang itu. Ya, itu adalah kerusakan yang mereka buat. Sampai segitunya kita menolak kerusakan ini. Karena kerusakan itu bukan hanya perusakan hutan, perusakan sungai segala macam, tapi juga perusakan kampung adat. Itu perusakan namanya. Menggusur gitu kan. Nah, mereka menjawab apa? Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi mereka tuh merasa melakukan perbaikan. Oh, nanti ada lapangan kerja sekian. Oh, nanti kalian orangnya akan dapat rumah. Coba bayangkan ya. Tanah adat, tempat mereka sudah fix di situ, yang mereka sudah punya pekerjaan, punya usaha, punya kehidupan, mereka diganti ke rumah susun. Coba bayangkan. Atau mungkin tanah yang ukurannya tidak seberapa itu. Sebegitu murahkah harganya tanah adat itu? Tempat yang ibaratnya ikan yang sudah ada di kolam ya, Anda tiba-tiba pindahkan ikan itu kayak ikan ya di laut misalnya. Laut, sungai. Ikan itu sudah ada habitatnya. Lalu Anda ambil, Anda ganti tempat ikan itu dengan botol-botol seperti ini. Oh, nanti kamu di botol loh, lebih enak gitu kan? Sebegitu murahkah harga ikan-ikan itu dari laut, sungai dipindahkan ke botol? Ini sama kayak seperti ini gitu. Mereka udah punya penghasilan situ, udah punya penghidupan, mereka udah mantap lapanya gitu, kehidupannya, tiba-tiba dipindahkan tempat yang baru, coba namanya. Jadi ini komunitas ini gimana nanti ke depannya gitu, bukannya gampang gitu. Orang aja yang dari kampung merantau aja di tempat rantau belum sukses gitu kan, apalagi tempat baru. Kayak orang tahu nggak transmigrasi, nah, kayak gitulah kira-kira. Gak semuanya transmigrasi itu berhasil gitu loh kan, gak semuanya. Karena ini tempat baru gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang harus disampaikan gitu kan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Nah, makanya mereka mengatakan kita tuh kurang akal. Dengan apa? Dengan intoleran, radikal, ya kan? Anti NKRI. Jadi saking kurang akalnya itu, makanya mereka sebut kita tuh sebagai sumbu pendek. Jadi orang yang kurang akal, sumbunya pendek gitu kan. Nah, padahal sebenarnya mereka begitu. Mereka kurang akal sehingga mereka membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
yang membuat kerusakan di muka bumi. Tapi mereka tidak menyadarinya gitu kan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tapi mereka tidak tahu. Kenapa? Karena mereka berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadarinya. Itu kan orang-orang kurang akal namanya. Tidak menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Itu orang kurang akal. Ya, bukan kita harusnya itu mereka tunjukkan yang sumbu pendek. Kita tuh demo, protes tuh karena mereka buat kerusakan ke bumi. Maka kita ajukan protes gitu kan. Nah, mereka mengatakan kita sumbu pendek. Karena mereka lah yang kurang akal sebenarnya, bukan kita yang kurang akal. Karena mereka telah berbuat kerusakan muka bumi tapi mereka tidak menyadarinya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Makanya itu ada yang sampai iklan azan itu kan, jadi mereka menyangka beriman gitu kan. Para pendukung ini padahal tidak sebenarnya guys. Ada lagi yang itu memang itu yang demo Rocky Gerung itu, perempuan itu siapa namanya yang caleg dedikasi itu. Kalau bilang demi Allah demi Rasulullah, ini seakan-akan beriman, padahal tidak gitu kan. Karena mereka kerusakan di bumi. Mereka merusak orang-orang yang hendak bersuara gitu. Rocky Gerung hendak bersuara ya kan, hendak mengajukan protes ya, kritik dilakukan seperti itu, dirusak ya. Nah, jadi dikatakan radikal, intoleran segala macam gitu kan. Padahal sebenarnya mereka lah seperti itu. Kata dia juga memecah belah. Padahal dia begitu. Dengan perkataan yang tidak dia sadari itu ya mengundang amarah dari umat orang oposisi, kaum-kaum yang tentu selama ini merasa termarginalkan. Tentu yang dibela oleh Rocky Gerung ini. Apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, ya, pada penguasa mereka, pada yang kepala penguasanya, kepada contohnya Pak Lurah gitu kan, atau oligarki, mereka berkata, sungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok gitu kan. Nah, di sesungguhnya dia itu bersama orang mereka, bersama para oligarki, bersama para pemimpin kita penguasa yang hendak memaksakan untuk merusak bumi dengan menggusur masyarakat adat ini guys. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Maka mereka akan selalu sesat, mereka nggak sadar, mereka nggak pernah mereka keluar dari kesesatan kan. Karena Allah yang buat itu. Karena betul-betul kekurang akalan mereka. Di Allah tambah kesesatan mereka. Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi mereka justru membeli petunjuk yang Allah kasih itu dengan kesesatan. Ya Allah kasih kesesatan, Allah biarkan mereka gitu kan. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya, mereka tidak beruntung sama sekali. Ya, meskipun katanya itu ada fee-nya lah, tentu sebagai apa? Tentu negara katanya dapat lah. Ya, namanya investor tentu akan bagi hasil pada negara. Itu sebenarnya tidak beruntung. Ya. Perdagangan mereka itu ya, perdagangan untuk investasi itu nggak beruntung sebenarnya. Negara rugi. Buktinya apa? Utang tambah besar. Ya kan? Utang bukannya berkurang, tambah besar. Kita aja rumah tangga ya guys, kita nggak mau utang besar, utang kita membengkak. Kok bisa kita tiap tahun tuh ya, prinsipnya hari ini lebih baik daripada hari besok, hari kemarin. Hari besok lebih baik daripada hari ini. Kita maunya kalau utang tuh turun gitu kan. Ini malah tiap hari itu bertambah guys. Itu kan makin buruk namanya. Apapun alasannya. Karena hidup dengan utang tuh buat kita nggak tenang ya. Apalagi utangnya riba pula. Utang berbunga, coba gimana mereka tidak mendapatkan kesehatan gitu kan? Utangnya riba. SBN itu kan berbunga. Pemerintah tuh bayar bunga kepada pengutangnya. Itu kan riba, udah nggak berkah, udah haram gitu kan? Maka mereka tuh dibiarkan dalam kesesatan itu. Makanya kita demo berdiri pun tidak akan berubah mereka, karena Allah sudah kasih tahu kita di Quran guys. Allah kasih tahu bahwa Allah akan membiarkan mereka dalam kesesatan nyata, tapi mereka akan dapat azab pedih ya. Tapi mereka tidak menyadarinya karena mereka kurang akal. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya
yang menyari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Jadi mereka itu dalam kegelapan. Mereka tidak tahu mana benar, mana salah. Mereka anggap itu benar, padahal salah. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Jadi mereka itu tuli, bisu, dan buta. Mereka nggak dengar itu. Mereka, meskipun mereka punya kuping, mereka nggak akan dengar. Kita demo, kita protes, nggak akan dengar mereka. Karena mereka tuli. Mereka bisu menyuarakan kebenaran. Mereka ngomongnya terlalu ya tadi itu menipu Allah dan orang beriman, gitu kan. Itu aja yang mereka ucapkan. Mereka juga buta, tidak dapat melihat ada kerusakan ini, ada rakyat yang menderita di sana, ada ya emak-emak yang anak kecil yang kena geser mata segala macam. Mereka tidak melihat itu karena mereka buta. Yang mereka lihat di depan mereka itu tidak mereka hiraukan. Itulah butanya mata mereka yang Allah sampaikan pada kita. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerkam mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi bahaya, guys. Jadi kalau Anda buat kerusakan muka bumi, bisa jadi ya Allah itu tidak lagi dihitung oleh Allah sebagai orang beriman. Jadi iman Anda gugur. Karena orang beriman tidak akan membuat kerusakan di muka bumi, apapun alasannya. Tidak ada kebaikan itu didapatkan dengan buat kerusakan, tidak ada. Semua kebaikan itu didapat dengan proses yang baik juga. Prosesnya baik, hasilnya baik. Ya, bukan dengan prosesnya buruk. Ya, mereka mengira mendapat kebaikan, tidak. Ya, rakyat dalam penderitaan, ya, tangis di mana-mana. Tapi mereka tidak pernah menyadarinya. Kenapa? Karena mereka kurang akal. Allah biarkan mereka dalam kesehatan yang nyata. Mereka terus mengambil di situ, ya. Dan Allah akan memberikan mereka azab yang pedih. Jadi kita cukup tahu aja, guys. Jadi sebenarnya yang kalau kita lihat fenomena yang ada sekarang ini, kita tidak usah heran. Karena Allah sudah menyampaikan di Quran sebelumnya. Itulah makanya kita selalu mentadabur Quran. Karena Allah sudah menyampaikan semuanya tentang dunia ini di Quran, guys. Kita tinggal baca dan kita pahami. Oh, ternyata kenapa ada penguasa yang begitu dan dapat kita dirempang di wadas dimanapun itu. Ya, ini Quran sudah sampaikan. Ya, di Al-Baqarah ya ayat ke-8 sampai ke-20 Allah sudah terangkan semuanya dan kita cukup membaca dan memahaminya. Jadi kita tidak perlu heran lagi. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.